Nah, sekarang kita mulai ke materi. Materi yang pertama di pertemuan pertama ini tentang persamaan garis lurus, di mana untuk persamaan garis lurus, Ibu akan fokus pada grafik persamaan garis lurus serta cara menentukan kemiringan garis lurus. Nah. Kemudian di sini coba perhatikan, ini gambarnya apa? Bisa dibuka di open mic-nya? Gambar apa ini? Gambar jalan raya, Ibu. Gambar jalan tol. raya. Tol. Gambar Beserta jembatan. mobil-mobilnya. Ada mobilnya. Apakah jalanannya ini mendatar atau bergelombang atau miring? Bergelombang. Bergelombang. Apakah jalannya ini apakah kalian melihat orang yang di dalam sini? Tidak ya, tentu saja tidak. Ibu. Tidak, Ibu. Jadi fokus kita adalah bukan pada penumpang mobil tersebut, tetapi fokus kita pada bentuk dari jalan itu, dari jembatan itu. Kalian sudah pasti ya setiap saat melewati Suramadu, anggap sajalah ini adalah jalan di jembatan Suramadu. Pasti akan kalian melihat bahwa ada kemiringan ketika berangkat dari sisi Madura, kalian melihat Suramadu itu lebih tinggi. Tetapi ketika kalian sudah turun mau ke Surabaya, jadi agak menurun. Nah, mengapa Ibu mengatakan ini ditampilkan di sini? Karena kaitannya dengan kemiringan garis. Nah, bisa kalian di sini kan? Lihat, ketika kalian naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah pernah melewati jalan yang mendatar, ada jalan yang turun, ada jalan yang naik. Nah, jalan yang naik atau turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati oleh kendaraan. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Selain jalan, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Misalkan tangga yang berada di gedung bertingkat, tangga di rumah pun juga ada ya. Tangga tersebut juga sudah diperhitungkan dengan cermat dan teliti tingkat kemiringannya sehingga aman dan nyaman untuk manusia. Jangan sampai tangga itu sulit untuk didaki karena tangga di rumah bukan gunung ya. Kalau di rumah harus nyaman, aman untuk dilalui. Sehingga seorang arsitek perlu merancang tangga dan jalan titian dengan memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Tempat parkir pun demikian. Nah, apakah pernah ke tempat parkir di mall? Apakah tempat parkirnya itu ada yang miring? Kalau di TP ya, tempat parkirnya miring ya, karena TP kan tinggi gedungnya. Nah, tempat parkir pun demikian. Jika tempat parkir terlalu miring, maka tidak akan aman bagi pengendara maupun mobilnya, takut jatuh. Dan kaitannya dalam bab ini, kalian akan mempelajari cara menghitung kemiringan suatu garis, cara menggambar grafik garis lurus, menentukan persamaan garis lurus, dan manfaat garis lurus dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dan kaitannya dengan pemecahan masalah sehari-hari ya seperti tadi, kemiringan jembatan, kemiringan tangga, kemiringan tempat parkir. Nah, itu adalah kemiringan yang akan dibahas pada topik kali ini. Dan untuk topik persamaan garis lurus, di sini ada beberapa subtopik yaitu tentang grafik persamaan yang kali ini nanti ada kaitannya dengan titik-titik koordinat, kemudian 2 titik koordinat. Kemudian nanti akan dibahas mengenai kemiringan, di mana kemiringan itu ada yang melalui titik 0,0 dan suatu titik tertentu atau melalui 2 titik tertentu. Kemudian nanti minggu depan akan dibahas mengenai sifat-sifat persamaan. Apakah itu ada yang 2 garis sejajar, ada 2 garis tegak lurus, ada 2 garis berpotongan, ada 2 garis berhimpit. Kemudian minggu depan juga akan dibahas mengenai persamaan garis,
bagaimana persamaan garis itu dalam bentuk umum, kemudian persamaan garis dengan kemiringan M dan melalui titik tertentu, dan persamaan garis yang melalui dua titik tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas pada persamaan garis lurus. Dan untuk yang pertama, itu adalah tentang grafik persamaan garis lurus. Nah, coba perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 dan gambar 2, apakah terlihat? Terlihat gambar-gambar ini? Terlihat, Ibu. Nah, Terlihat, coba Ibu. di gambar 1, grafiknya ini miring kemana? Miring ke kanan. Ya, jadi grafiknya itu dia miring ke kanan. Dan persamaan grafiknya itu atau persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X. Sehingga titik-titik yang ada di sekitar garis Y sama dengan 2X itu ya titik ini. Yang pertama dia, jika X-nya 1, Y-nya berapa? Jika X-nya 1, Y-nya 2. Jika X-nya 2, Y-nya 4. Kemudian jika X-nya 3, Y-nya 6. Nah, jika X-nya 0, Y-nya 0. Ini loh, kok 2? 0 dong. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2 kali 0. Berapa? 0. Ini loh. Ini 0,0 di sini ya. Ini kan sumbu, ini kan diagram kartesius. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Jangan lupa. Nah, pertanyaan lagi, kalau X-nya min 1, Y-nya berapa? 2. Min 2 ke bawah ini. Min 2. Ini titiknya nih. Yang Ibu pointer ini adalah titiknya. Kalau X-nya min 2, Y-nya? Min 4. Ya, ini. Kalau X-nya 3, Y-nya? Min 6. Ini adalah titiknya. Jadi kalau kita hubungkan titik-titik tersebut, maka akan membentuk grafik persamaan garis lurus. Nah, perhatikan lagi gambar yang kedua. Ini grafik dari Y sama dengan min 3X, dia miring kemana? Miring ke kiri. Jadi dia condong ke arah sumbu X negatif. Ini X negatif. Kalau X-nya min 1, kalau X-nya min 1, Y-nya berapa? Perhatikan itu. 3. Ya, betul. Kalau X-nya min 2, berapa Y-nya? 6. Oke, good. Kalau X-nya 1, Y-nya? Min 3. Oke, kalau X-nya 2, Y-nya? Min 6. Oke, nah ketika titik-titik tadi dihubungkan, maka akan membentuk suatu grafik persamaan garis lurus dari Y sama dengan min 3X. Kemudian Ibu akan berikan gambar yang kedua. Coba perhatikan lagi, gambar 3 dan gambar 4. Gambar yang ketiga, ini ada garis yang persamaannya adalah Y sama dengan 4X dikurangi 5. Coba cek. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya min 5. Jadi dia titiknya di 0, min 5. Kemudian jika X-nya 1, titik Y-nya berapa? Min 1. Min 1, yang ini ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 7. Oke, nah ini adalah titik-titiknya dihubungkan. Ini adalah grafik persamaan garis Y sama dengan 4X min 5. Demikian pula pada yang gambar 4. Nah, ini juga sama. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya 3, dan seterusnya. Jadi kalau dihubungkan akan membentuk suatu garis lurus dari suatu persamaan Y sama dengan min 3X plus 6. Kemudian, dengan memperhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4 ini, pertanyaan saya, apakah syarat suatu persamaan grafiknya berupa garis lurus? 4.
Ini kan semuanya garis lurus. Ya. Apa syaratnya? Suatu persamaan supaya grafiknya berupa garis lurus, apa syaratnya? Ada yang bisa? Ibu bertanya ke siapa ya? Ibu tanya ke Anas. Anas. Anas, bisa open mic-nya? Iya, Bu. Ada di Oke, jalan. Nas. Kenapa? Ada di jalan. Oh, Anas ada di jalan. Oke. Kedengeran. Sudah Ibu tanya ke yang lain, Nas. Tutup lagi, Nas. Ya. Ru'yatul. Open Iya, mic? Ibu. Oke, Ru'yatul. Ibu, dari gambar-gambar ini, gambar 1 sampai 4 ini, coba perhatikan. Ini kan merupakan semuanya adalah grafik dari garis lurus semuanya ya. Nah, jika kamu kaitkan grafik ini dengan persamaannya, apa syarat suatu persamaan grafiknya berupa garis lurus? Kalau diperhatikan di situ. Bagaimana dengan persamaannya? Harus seperti apa persamaannya? Perhatikan di situ pangkat dari variabelnya. Pangkat berapa variabelnya? Variabelnya yang mana variabel? Ada yang bisa bantu? Bisa dibantu open mic? Izin menjawab. Ya, Izin menjawab. siapa ya? Ibu. Siapa ini? Sebutkan nama. Para Aprilia. Oh ya, Aprilia. Apa jawabannya, April? Harus ada persamaan dengan 2 variabel. Variabelnya apa saja di sini? X sama Y. Pangkatnya berapa? Pangkatnya harus dari Bu. Persamaan linear, Bu. Persamaan linier. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan Iya. linier? Apa itu persamaan linier? Persamaan yang linear 2 variabel. persamaan linier itu apa? Persamaan yang mengandung konstanta. Persamaan yang mengandung Variabel konstanta. Variabelnya pangkat? Variabel tunggal. Variabelnya tunggal pangkat? 1. Pangkat 1. Iya. Jadi syarat dari suatu persamaan dia memiliki garis lurus, maka dia persamaannya harus linier ya. Artinya dia persamaannya itu variabelnya pangkat 1. Pangkat 1. Jadi bisa berbentuk boleh A, boleh bentuknya bentuknya boleh berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Boleh ditulis seperti ini. Atau boleh ditulis Y sama dengan MX plus C. Ini adalah bentuk yang sama ya. Ini dengan ini sama. Jadi syarat suatu persamaan dia memiliki grafik dalam bentuk garis lurus adalah persamaan tersebut merupakan persamaan dengan memiliki 2 variabel dan dia pangkatnya 1 atau dia merupakan persamaan linier. Jadi bentuknya seperti ini. Itu pertanyaan yang pertama. Terima kasih ya Aprilia. Sekarang ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini ya. Nanti dilihat di sini ya. Kelihatan ya? Apakah ada persamaan garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik? Coba perhatikan dari gambar 1 sampai gambar 4. Apakah ada persamaan garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik? Siapa yang mau menjawab? Atau ibu yang mencari? Ibu saja yang mencari. Rizkan, open mic. Iya, Ibu. Rizkan, nah coba silakan.
Dijawab itu pertanyaan yang kedua dari Ibu. Jawabannya ya tinggal perhatikan saja gambar di atas itu. Jawabannya ada tidak? Nah, apakah ada persamaan garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik? Ada atau tidak? Ada, Bu. Ada. Jawabannya ada ya. Kalau Iya, Bu. ada, coba tunjukkan di gambar yang mana? Yang ingin ya, Bu. Ingin Y. Yang mana? Gambar, sebutkan saja. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, atau gambar 4? Gambar 2, 3, 4. Saya tanya dulu. Kalau pada gambar 1, dia memotong sumbu X, sumbu Y-nya ada berapa titik? Yang gambar 1 ya. Diurut dari sini deh. Sekarang Ibu tanya dulu yang perhatikan gambar 4. Perhatikan gambar 4. Pada gambar 4, garis ini dia memotong sumbu X di mana? Di nomor 2. Di koordinat, sebutkan koordinat ya, bukan nomor. Kalau kita bekerja dengan sumbu koordinat, berarti titiknya berupa titik koordinat, yaitu X, Y. Nah, coba sebutkan titiknya. Ini kan berarti ini titiknya berapa, berapa? 2,6. 2,0 ya, karena di sini X-nya kan 0. X-nya 2, Y-nya 0. Sehingga ini titik koordinatnya adalah 2,0. 1 memotong. Kemudian kalau yang memotong sumbu Y di titik berapa, berapa? 6,0. Gak kebalik? Gak kebalik? 0,6. 0,6. Jangan salah. Titik aksis atau X itu ada di urutan pertama yang di depan. Nah, yang di belakang itu titik Y atau ordinat. Jangan sampai kebalik ya. Kesimpulannya, jadi pada gambar nomor 4 ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y di berapa titik? 2. Ini titik pertama, ini titik kedua. Ada 2. Nah, kalau gambar ketiga, dia memotong berapa titik? 1. Gambar 3. Gambar 3, coba perhatikan. Iya. Gambar 3. 1, Bu. 1. Ini aja. Yang ini enggak motong. Iya. Enggak, Ini enggak motong. Yang mana? Ini. Garis ini kan memotong sumbu X ini. Oh, iya. Iya, jadi dia Iya. itu memotong, di sumbu X dia memotong, di sumbu Y dia memotong. Berarti garisnya dia memotong di 2 titik. Ada berapa titik nih, Ibu tanya lagi? 1 atau 2? 2. Iya. Nah, kalau gambar 2, dia memotong berapa titik? 3. Mana saja? 2. Sumbu loh, sumbu X. Perhatikan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Dia apakah memotong? Dia memotong kan di sini kan? Titik berapa, berapa di sini? Di pusat koordinat. 0,0. Apakah dia memotong lagi di sumbu yang lain? Enggak. Enggak. Berarti ada berapa titik potongnya? 1. 1. Nah, kalau yang ini ada berapa titik potongnya? 1. Berarti pertanyaan ini jawabannya ada. Contohnya, gambar berapa dengan gambar berapa? 3 sama 4. Loh, kok 3 sama 4? Lawang ini tepat 1 titik kok. 1 dan 2. 1, 2, 1 dan 2. Coba baca nih kalimatnya. Yang memotong sumbu X dan sumbu Y tepat 1 titik. Cuman 1. Oh, ini kan 2. Ya. Ada, yaitu di gambar 1 dan gambar 2 kayak gitu ya. Iya. Ya.
Nah, persamaannya seperti apa? Ya, persamaannya dia harus berbentuk Y. Ini ada konstantanya tidak? Yang gambar 1 dengan gambar 2. Ini ada Tidak. konstantanya? Tidak ada Tidak ada, konstanta. Bu. Kalau yang gambar 3 dan gambar 4 itu ada konstantanya. Sehingga dia memotong di 2 titik. Jadi karena dia hanya memotong Senin. 1 titik, maka dia tidak punya konstanta. Jadi bentuknya seperti ini saja. Ini. Nah, jadi C-nya 0. Jadi C-nya sama dengan 0. Paham ya? Ngerti nggak? Paham. Ya, lanjut Iya, ya. Bu. Nah, sekarang Iya. kalau tadi kita sudah mengetahui grafiknya, nah sekarang bagaimana cara kita menggambar grafiknya? Di sini ada 2 cara. Cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang pertama dengan menggunakan titik-titik koordinat. Jadi kita mengambil beberapa bantuan titik koordinat. Kemudian yang kedua itu menggunakan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang sebagai contoh di sini. Ini Ibu berikan contoh yang dia menggunakan titik-titik koordinat. Gambarlah grafik persamaan dari 4X min Y sama dengan 5. Nah, kita karena ini menggunakan titik koordinat, kita ambil beberapa titik koordinat. Kita bikin tabel. Mau ambil berapa? 5 cukup? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, cukup ya. Ya, ini misalkan ini sumbu. Ini koordinat X, ini koordinat Y. Nah, sekarang kita ambil misalkan mulai dari ini 0, kemudian ini 1, ini 2. Ini bebas ya. Titik-titiknya bebas ini. Kalian boleh memilih berapa saja. Terserah. Oke, sekarang kita cek. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Jadi dimulai dari min 2 ya. Jika X-nya sama dengan min 2, maka Y-nya berapa? Yo, hitung. Berapa ini? Bu, masih menghitung. Ya, Min 13. Min 3, ya. Ya, Bu. berapa? 3. Min? Min 3. Min 13 ya? Min 13. Betul nggak? 13. Ya. Ya, oke. Sekarang cek lagi. Kalau X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya berapa? Min 9. Min Min 9. Berarti ini kita masukkan langsung. Ini tadi min 13, ini min 9. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan? Min 5. 0. Oh, kok 0? Min 5. Min 5 ya. Oke, good. Ini Ya. berarti min 5. Sekarang, jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan? Min 1. 9. Loh, kok 9? Berapa? Satu. Coba yang benar ngitungnya. Coba. Bu. Ya. Berapa? Min Apa? Min 1, Ibu. Min Min 1. 1. Ya, 1. Kita masukkan sini. Sekarang, jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan? 3. Iya, 3. Ini 3. Iya, 3. Ya, berarti langsung kita plotting ke sumbu koordinat. Kita gambar X dan Y-nya. Ini sumbu X. Kita sketsa. Ini sumbu Y. Min 2,13. Min 2, oh jauh ya ke bawah ya. Kita ambil yang dekat-dekat, running out of time. Ntar lagi habis ya. This meeting will Iya, end. Bu. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Dah, Ibu cepat. Iya, 10 menit. Kita plotting yang deket-deket dulu. Kalau min 2, min 13 terlalu jauh ya. Min 0,5. Min 1 0,5. sama 0,5. 0,5 nih. 1, 2, 3, 4, min 5. 0,5. Anggap sini ya. Ini min 5. Kemudian 1,-1. 1,-1. Kemudian 2,3, 2,31, 23 di sini. Anggap saja ini adalah garisnya. Oh, ya, nanti kalian gambarnya yang rapi ya. Kalau Ibu ini nggak rapi karena pakai pentep. Jadi ini adalah gambar grafik 4X min Y sama dengan 5. Paham ya? paham. Nah, cara yang Ibu. kedua, Ibu cepat. Kita menggunakan titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, sekarang kalau titik potong
titik potong dengan sumbu X, berarti nilai apa yang 0? Y-nya. Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? Hitung langsung. 0. Y-nya 0 berarti X-nya adalah 5/4 atau 1/4. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti Y-nya berapa? Y-nya min 5 ya. Berarti ini titik potongnya di 0,-5. Kalau yang ini titik potongnya di 1/4,0. Baru kita buat grafik. Nah, 0,-5. Tadi ini 0,-5. Kemudian 1/4,0. Anggap aja di sini ya. Nah, ini adalah 1/4. Kita hubungkan. Maka inilah ini adalah grafik dari 4X min Y sama dengan 5. Lebih gampang mana? Terserah kalian ya. Mana yang lebih gampang menurut ya, lebih cepat ya. Tapi kalian harus bisa menguasai keduanya. Nanti tinggal memilih mana cara yang lebih gampang. Oke, ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Tapi sebelum Ibu tutup, kalian open semua videonya, kita foto bersama. Kita foto bersama.